Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa fil ayatil ukhra al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Rawahu Ahmad. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebuah kalimat yang sesungguhnya menjadi sangat indah saat kita memahami makna dan arti kalam dan kalimat yang terucap di majelis seperti kajian-kajian rutin yang sudah dilaksanakan di majelis di mana pendidikan agama sudah mendapatkan dan didapatkan. Kalau ditanya tentang sehat, maka jawabnya ternyata bisa kompak dan serempak dengan ucapan alhamdulillah. Itu kalau di majelis yang heterogen, banyak pikiran, banyak keyakinan, banyak ideologi, itu ditanya sehat bisa nggak kompak itu. Ada yang jawab sehat gitu, hanya sehat ya sehat. Tapi ada yang diam saja. Nah, ditanya kalau mau diam, saya nak jawab sakit gitu kan. Ya patah nyenengin, karena tanyanya kan sehat, karena dia merasa tidak dalam posisi baik-baik saja. Dia posisinya sedang masuk angin, posisinya sedang kena sakit dan penyakit. Tapi kalau orang beriman, ternyata ketika ditanya sehat, jawabnya bisa serempak. Kalimat yang awal adalah alhamdulillah. Saya tadi sampaikan konsep pemaknaan kata itu kadang-kadang kita mengucapkan satu kalam atau kalimat itu kadang-kadang tak dipahami. Nah, saya diminta untuk mengisi kajian tafsir, maka tafsir itu dari kata fassara yufassiru tafsiran. Tafsir itu adalah bayan, itu menjelaskan, menuntut nyetak jelaskan itu nyetak. Ini ada yang belum jelas maka perlu dikasih penjelasan. Tafsiran itu sebuah upaya seperti kalau seorang dokter para medis memeriksa tubuh pasien, maka dia akan meminta bagian kecil mungkin di antara darah yang dia ambil satu suntikan, atau kadang-kadang juga bahkan mengambil
sampel urin. Urin itu urin kita, diambil sampelnya. Nah, tafsir itu dimasukkan di lab, penjelasan tiba-tiba ketemu kolesterol jenengan itu sama ini, asam urat jenengan sama ini, dengan ini ada penyakit ini dan seterusnya. Itu namanya tafsir. Jadi tafsir itu nyetake tenang dari sesuatu yang kadang-kadang ya sudah jelas sesungguhnya, dan itu sudah terang untuk kita, tapi itu perlu diperjelas. Nah, inilah aktivitas ilmu tafsir, itu kajiannya seperti itu. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala memang kalau ditanya kalau sifat kajian rutin, ya saya mohon maaf, memang kami keilmuan saya pendidikan S2, ya, artinya bahkan jadi dosen di STIQ Sekarima itu ya, saya megang mata kuliah Ulumul Quran, itu hal yang sifatnya ya banyak berkaitan dengan mata kuliah tafsir yang kita ingin sampaikan nanti berkaitan dengan asbabun nuzul, kemudian banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan hal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang perlu dijelaskan dan ditegaskan. Nah, termasuk tadi satu kalam yang sering kita ucap itu. Saya ambil sampel aja, contoh kalam alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau kita lihat tafsir bilafdinya kan itu dari tiga kata itu. Yang pertama adalah kata hamdun, yang kedua harfun bijar huruf li, yang ketiga adalah lafzul jalalah Allah. Jadi ada hamdun, ada li, dan ada Allah. Digabung ternyata kalimatnya jadi alhamdulillah. Kenapa hamdun itu diawali al, Ustaz? Nah, ini kan jadi satu kajian tersendiri. Hamdun itu bentuknya kan isim. Ini kalau keterangan bahasa Arab ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan jadi pengantar saja. Kalau istilah-istilah dipakai nanti jamaahnya bubar. Kenapa? Karena rapatnya mudun dan reposo mana? Jelasi opo Ustaz. Tapi fakta ini, kadang-kadang kita ketika bicara tentang isim, dulu pernah saya belajar ilmu bahasa Arab itu dengan pendekatan mudah, pendekatan cepat itu, sampai di Indramayu sana. Saya ngaji metode tamjiz namanya. Itu modelnya serba singkat dan cepat. Dulu belajar baca Quran yang pakai metode Al-Barqi, saya belajar sampai Surabaya. Itu hanya waktu 8 jam itu orang bisa baca Quran. Tapi jangan disamakan dengan itu, hanya mengenal saja huruf-huruf hijaiyah. Dia bisa baca konsep panjang pendeknya dan harus terus murajaah. Yang penting kau sudah dikenal huruf hijaiyah itu 8 jam. Dengan pendekatan kajian itu ya ngajinya pakai model kata lembaga. Dulu pernah saya sering sosialisasikan. Ada konsep seperti Hono Coroko, Doto Sowolo, Mogo Botongo, Podo Joyonya. Waktu itu belajar kata lembaganya pakai sebuah cerita, ada raja mahakaya, kata wana sama laba gitu. Jadi modelnya langsung diucap ya, seperti belajar cepat mikro. Kalau dulu kan saya waktu kecil, Mas Marsono itu teman kami, kelas kami di SD, ketika kecil kita masih ingat dulu belajarnya pakai Baghdadi kan. Pakai alif fathah, a alif kasroh, i alif domah, u a i u gitu ya. Nah, an, tanwin dan seterusnya itu gitu. Kalau sekarang kan langsung dibaca. Tiba-tiba di Al-Barqi itu langsung muncul juga ono gambar-gambar cerita ada raja gitu. Maha kaya, katawana, itu langsung cepat sekali sudah ternyata. Nah, ini ada metode pentarjim Quran. Jadi terjemah Quran ya dengan cara cepat. Cara cepat itu metode apa Ustaz? Namanya tamyiz. Saya belajarnya sampai Indramayu sana di Bait Tamyiz. Jadi di pesantrennya banyak. Itu 2 pesantren Indramayu yang banyak dikunjungi itu 2. Yang satu Bait Tamyiz, yang satu Al-Zaitun. Al-Zaitun baru pikir hari ini. Nah itu. Tapi ya kalau Al-Zaitun menampakkan kemewahan bangunan, kalau Bait Tamyiz itu malah kebersajaan, kesederhanaan. Tapi betul dari luar Jawa itu yang punya program 1 bulan ngaji di sana dan seterusnya itu. Anak-anak kecil kalau nggak percaya nanti dibuka di YouTube itu sudah kecil-kecil sudah bisa baca kitab Gundul, kitab kuning. Saya kan penasaran
sampai lari ke sana. Dapat ketemu metodologinya. Oh, konsep pendekatannya ternyata menggunakan nadom, jadi dinyanyikan, dilakukan. Saya masih ingat waktu di Jamatul Iwan saya belajar domir itu pernah ada lagunya juga, dan sampai sekarang nggak pernah bisa lenyap itu. Huma iya huma hunna anta antuma antum itu. Anti antuma antuna ananahnu itu tadi. Jadi modelnya dinadomkan. Nah, kalau di Baitul Tamsis itu sampai langsung ditarjimkan. Jadi kamus itu dinyanyikan. Kamus lafdian. Seperti domir itu tidak hanya sekedar wa umahum titik artinya wa karena do ngetik. Tapi itu langsung ditarjimkan. Wa huma artinya dia, huwa untuk satu lelaki gitu. Huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki. Iya huma artinya dia, iya untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, hunna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita, ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kita semua. Cukup itu saja domir dan artinya deng gitu. Nah, lagu-lagunya gitu. Jadi langsung itu nanti semua konsep bahasa Arab itu dengan tarjimnya dinadomkan. Gitu. Walaupun dijer itu ya kalila ilaha mimpi antoro itu nyanyi-nyanyinya langsung modelnya dinadomkan. Itu mempercepat ternyata, dan itu sangat membantu. Makanya saya dulu proses kajian ilmu tafsir itu ternyata sangat terbantu dengan konsep nilai-nilai seperti ini. Makanya yang kemudian kita ajarkan itu background pesantren aja nangis, aliyah aja nangis. Kenapa? Sekarang anak-anak pesantren dan anak aliyah begitu lulus kalau mau kita kadang-kadang wis rekoso. Loh, kenapa Ustaz? Karena tidak punya banyak kosakata dari bahasa Arab dari bahasa Arab ke bahasa kita. Ini makanya sedangkan konsep membaca, konsep mendalami kitab kan harus membutuhkan banyak kosakata. Tapi kalau kemudian kita diajari dengan metode yang sederhana dan mudah, itu membuat mereka antusias. Dan antusias itu akhirnya mereka kemudian mau membuka, mau membaca. Ada yang kalau di pondok pesantren habis belajar itu sujud syukur. Oh, Ustaz luar biasa ini ternyata berkah oleh Allah memudahkan kami untuk bisa memahami isi arti Al-Quran gitu. Kadang-kadang nilai-nilai aja yang nggak ngerti juga, nggak paham juga. Nah ini konsep ini. Makanya saya ulang tadi, seperti al itu isim. Caranya gimana Ustaz kok tahu isim? Saya hanya cukup tahu anak-anak kecil itu dia tahu itu isim. Loh kenapa? Karena dia sudah diajari konsep metodologi sederhana dengan nadom. Ciri-ciri isim itu ada 8 berawalan aminu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama berwazan kailun, kata majemuk itu ciri yang terakhir. Jadi gitu. Jadi konsepnya teori nyanyikan. Jadi itu memudah. Apalagi nanti di tasrif juga diajarkan hal seperti itu. Nah, saya tadi sampaikan kenapa kok bisa tahu hamdun, karena berakhiran tan. Nah, salah satu ciri isim kan berakhiran tanwin. Atau berawalan al. Nah, tiba-tiba kenapa kok hamdun dalam kata alhamdu itu diawali al, Ustaz? Al itu ternyata punya pesan, punya makna. Maknanya apa? Jadi dalam kaidah bahasa Arab ternyata konsep al itu dimaknai dengan al-istiqra'. Al-istiqra' itu apa? Al-istiqra' itu sesuatu yang ingin menunjukkan hanyalah. Jadi memang semata-mata tak ada pengecualian kecuali memang hanya iya. Makanya alhamdulillah itu diterjemahkan segala pujian
Li itu bagi, dan kemudian yang terakhir adalah lafzul jalalah, kalimatnya adalah Allah. Jadi hanya milik Allah. Nah, ini yang menarik. Jadi, kalau kajian tentang bahasa Arab, baca kitab kuning gundul tanpa harokat, membaca kata Allah, itu kan kita langsung bisa tahu tanpa ada harokat ketika ada alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Nah, lafzul jalalah ini menjadi sangat menarik kawan-kawan, teman-teman. Kenapa Ustaz? Itu apabila alifnya kita hilangkan, tinggal lam, ha, bisa berbunyi nggak itu? Tanpa harokat? Bisa nggak? Lam, ha, bisa nggak? Tanpa harokat Anda bisa baca nggak? Bisa. Apa bunyinya? Lillah, alhamdulillah. Itu ternyata lillah. Tuh, tadi lafzul jalalah katanya Allah. Inilah menariknya kata lafzul jalalah, kalimat Allah itu. Begitu kita ambil alif itu, bacanya jadi lillah. Lam yang pertama sudah berfungsi seperti huruf fi'il tadi. Jika lillah itu yang menjadikan kalimat sesudahnya harokatnya harus kasroh. Li itu untuk bagi. Bagi siapa? Bagi lah itu dimaknai Allah. Makanya juga ketika lam awalnya dihilangkan lagi, tinggal lam dan ha, itu dibaca bisa nggak gitu? Bisa. Bacanya gimana? Lahu itu menunjukkan siapa? Dia juga Allah. Demikian pula ketika lam yang terakhir dihilangkan, tinggal satu kata ha, itu ada bacaannya kayak? Ada. Bacanya gimana? Hu itu artinya apa? Ya Allah sudah. Tetapi kalau dalam kaidah bahasa Arab, hu berdiri sendiri dhamir seperti itu ya nggak bisa muncul, karena dia harus membutuhkan kalimat yang lain. Tetapi makanya ada thoriqah, demi praktisnya, demi mudahnya, kalau wirid nggak nyebut nama Allah tapi nyebutnya hu. Pernah dengar? Ada harakat yang seperti itu menunjukkan Allah gitu. Nah, tapi sebenarnya konsepnya yang menyebutkannya Allah itu yang paling sempurna. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian bisa kita paham. Jadi kalau Anda bicara tentang alhamdulillah, itu bagian dari sebuah energi terbesar sesungguhnya. Kenapa? Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada kita. Kalau Allah Ta'ala ingin beritahukan bagaimana ungkapan rasa syukur, ungkapan pujian dan kemuliaan yang paling praktis, yang paling sederhana, itu ya kalimat alhamdulillah. Loh, kenapa Ustaz? Itu kalau kita nggak ada tuntunan kalimat alhamdulillah, kira-kira mau muji Allah dengan kalam apa kira-kira? Kita akan sangat sulit dan kita akan sangat berat. Tetapi begitu ada kata alhamdulillah, itu sudah membuktikan bahwa pujian itu hanyalah milik Allah. Jadi kalau pesan itu ingin disampaikan untuk kita bersama, sejatinya saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak pantas mendapatkan pujian-pujian kecuali kita kembalikan kepada Allah. Makanya kalimat terpenting itu ya alhamdulillah. Ini kalimat yang ingin menunjukkan konsep nilai kebersyukuran. Dan kalau inilah yang sesungguhnya punya energi besar. Untuk apa? Untuk mendatangkan nikmat Allah, turunnya rahmatnya, turunnya kasih sayang. Jadi orang itu kalau banyak bersyukur kan, Allah akan tambahkan nikmat yang diberikannya. Inilah kalam hamdalah. Kalam hamdalah itu kalam yang bisa menyempurnakan kehidupan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari sisinya. Karena memuliakan Allah itu bagian dari sebuah tugas besar kita, dan tak banyak orang sesungguhnya bisa mengucap kalam ini. Kenapa? Ya tadi tidak banyak orang yang mengatakan alhamdulillah. Saya tadi tanya sehat bapak-bapak, ibu-ibu, jawabannya alhamdulillah. Walaupun dalam posisi yang untuk masuk angin sih ngomong isu alhamdulillah. Loh ngapa kok iso? Karena dia ngerti betul, dia paham betul bahwa alhamdulillah itu ala kulli hal, kata Rasulullah. Alhamdulillah itu atas segala sesuatu. Nah, kalau ada riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha suatu saat pernah menceritakan kepada para sahabat, di antara wirid zikir kalimat-kalimat pujian yang sering keluar dari lisan Rasulullah ketika mendapat kelapangan kenikmatan itu apa? Kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi binikmatihi apa? Tatimus sholihah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu binikmatihi tatimus sholihah menjadi sempurna kebaikan.
Jadi orang baik itu yakin betul bahwa sesungguhnya balasannya pasti kebaikan. Itu yang dia lihat dan dia rasakan. Tapi ternyata menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu ternyata kalau dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, masalahnya apa nih? Akreditasi juga suka rampung, di masalah keluarga utangnya rampung-rampung. Nah, masalah seperti itu kalimat apa yang keluar? Ternyata juga kalimat yang dituntunkan alhamdulillah ala kulli hal itu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan kalam yang seperti ini. Ini kalam hamdalah yang menjadi ayat awal di antara Al-Fatihah. Konsep nilai pembuka. Itu kalau Anda tahu makna Al-Fatihah, di antara pembuka dan dimulai dengan hamdalah, itu password yang paling penting sehingga kita akan bisa meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Maka penuhi hidup Anda dengan rasa bersyukur, penuh kebersyukuran. Itu kebersyukuran. Karena sesungguhnya di antara ketetapan-ketetapan Allah itu akan mendatangkan banyak kebaikan dan kemuliaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditanya juga, ini kajian tafsir kalau mau rutin memang harus pakai kitab, mau ngajinya kitab apa? Kitab tafsir itu kan banyak macam-macam. Bisa banyak macam-macam. Jadi biasa kalau untuk umum yang awam, saya biasanya gunakan yang juga sangat praktis. Ada kajian yang sifatnya rutin di Manahan. Ini ada perumahan lama di depan SMA Al-Azhar atau di depannya itu ada Masjid Fathul Inayah, itu masjid lama dan komplek perumahan orang-orang paling awal di daerah Manahan sana. Itu dosen-dosen kebetulan banyak di sana. Mereka minta Ustaz ngasih kajian rutin itu kajian berdasarkan turunnya surah. Jadi urut itu tapi berdasarkan turunnya surah. Biasanya ngasih tafsir itu kan dari awal Al-Baqarah terus itu surah, sehingga nanti pendekatan sejarah. Sejarah itu ya kisah-kisah yang meliputi kejadian-kejadian ayat-ayat itu turun. Itu ada yang seperti itu. Saya biasanya kasih fotokopian, saya berikan kepada jamaah. Itu konsep kitab tafsirnya Departemen Agama punya itu, ada 10 jilid. Saya ada kebetulan di rumah juga. Mungkin ya saya nggak ngerti Jawa Sulaiman ada, tapi itu bisa beli juga di internet. Itu udah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi tim Departemen Agama bukan terjemahan ya, tafsir. Tafsir itu kan ngasih penjelasan. Itu bisa sampai 10 jilid, satu jilid itu tiga juz. Nah, itu konsepnya. Atau gunakan apa? Tafsir apa? Imam Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain dan seterusnya. Itu penting. Agar kita ngajinya nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana, pikiran tok, orang pikirannya ulama. Sedangkan kita ini kan butuh Quran ini sih jelas ya ulama. Sehingga kita membacakan dan kita juga ingin memberikan penjelasan. Konsepnya itu. Dan hal-hal ini patut untuk bisa kita pahami kita. Tapi kalau maunya tematik itu berdasarkan kebutuhan. Itu requestnya apa? Mungkin ada Pak Kepala Sekolah tentang ketaatan misalnya, itu penting juga itu bisa dibahas. Atau siapa tentang apa pernikahan misalnya, tentang fikih munakahah, tentang apa makna sakinah, mawaddah warahmah, itu jadi kajian-kajian tematik. Termasuk malam sore ini saya coba mau mengajukan tematik itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya faktual. Faktual itu apa Ustaz? Yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi saya mau datang ke sini, ada kerabat saudara yang menyampaikan, Ustaz, ya, insya Allah minta doanya ini Bapak Ibu, insya Allah akhir bulan ini kloter terakhir Sukoharjo mau berangkat naik haji. Nah dari ini kan tema-tema yang diangkat kajian-kajian ya ideanya tentang haji dan Idul Adha, konsep kurban. Itu konsep tematik. Kalau tematik itu bisa ngambil ayat dari mana saja, yang penting menguatkan nilai tema. Dan ini termasuk tafsir paling baru sesungguhnya dalam hasanah keilmuan ilmu tafsir. Kalau dulu orang itu kepinginnya menerbitkan tafsir itu supaya buyangka, atau sekarang ulama yang di ilmu tafsir itu ya, aku itu Dr. Quraisy Shihab itu misalnya punya tafsir Al-Misbah dan seterusnya. Nah, ini prosesnya menjadi sebuah proses pengakuan dengan tafsir 30 juz. Tapi ternyata kan nggak mudah itu nulis tafsir sampai 30 juz ini.
Yang ada ya konsepnya sekarang adalah para mufasir itu ngasih kajian yang sifatnya tematik. Makanya muncul kitab-kitab itu tentang apa. Tapi kajiannya ya Quran dan hadis. Itu sudah kitab tafsir namanya. Nah, termasuk konsep haji yang ingin saya beberkan ini menarik kalau Anda mau bahas dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa dengan haji, Ustaz? Haji itu ada suratnya khusus. Judul suratnya surat apa? Al-Hajj. Pernah dengar surat Al-Hajj? Tapi di satu sisi aktivitas konsepsi nilai haji ini menjadi sesuatu yang sangat kuat karena ini bagian dari rukun Islam yang 5. Bunyal Islam ala khamsin. Dan diantaranya kan hijjul bait. Di ayatnya nanti bisa dibuka Quran surat Al-Imran ayat 97. Kalimatnya tegas betul. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Apa perintah Al-Quran? Dan diwajibkan atas manusia dari sisi Allah itu apa? Untuk melaksanakan haji. Manis istata'a ilaihi sabila. Nah, ini ada kata yang ternyata banyak di antara kita ini yang menjadikan akhirnya jadi nggak berminat dalam tanda petik itu karena ternyata haji itu istitoah. Istitoah itu ya sing mampu. Nek ra mampu ya rasa makan karena memang nggak mampu. Tapi masalah mampu itu yang kayak apa lah ini yang kajiannya yang perlu untuk kemudian dikasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena urusan haji itu ya mirip-mirip seperti korban. Urusan korban itu bukan sekedar mampu, tetapi mau atau tidak gitu. Haji juga seperti itu. Loh, kenapa dengan haji, Ustaz? Apa itu haji, Ustaz? Dari lihat nama bulan pelaksanaannya kan ada bulan haji yang disebut dengan Zulhijjah. Pernah dengar istilah Zulhijjah? Kenapa namanya Zulhijjah? Zulhijjah itu artinya apa? Zul itu artinya apa? Ini bulan ini namanya penyebutannya yang benar itu sebenarnya Dzulqa'dah. Tetapi kadang orang-orang kita menyebut Dzulqa'dah. Bedanya apa, Ustaz? Itu kalimatnya sama itu, tapi cara membacanya itu memiliki makna. Yang makna yang paling tepat itu namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu artinya apa? Dzul itu artinya apa? Memiliki. Qaidah. Saya dulu pernah belajar pernah belajar tentang maq'adun. Maq'adun itu artinya apa? Bangku, tempat duduk. Qaidah itu apa artinya? Orang yang duduk-duduk. Jadi orang yang duduk-duduk. Orang Arab itu kalau ngasih nama bulan itu berdasarkan suasana alam dan kegiatan masyarakat sosial di Mekah. Dzulqa'dah itu maknanya apa, Ustaz? Masyarakat Arab itu masukkan itu bagian dari Syahrul Haram. Bulan yang mulia seperti Zulhijjah, seperti Muharram dan seperti Rajab. Loh, kenapa Dzulqa'dah ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Ini masyarakat Arab ingin menyambut tetamu yang datang di bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu apa? Itu bulan di mana orang melaksanakan haji. Haji itu apa? Haji itu artinya apa? Haji itu diterjemahkan bahasa kita, tapi ada maknanya loh itu haji. Haji itu artinya apa? Haji artinya apa? Anda kalau umroh ke Mekah, Masjidil Haram, itu walaupun 3 bulan haji, Anda umroh, Anda dipanggil apa? Ya haji, ya haji itu maksudnya apa? Haji itu artinya apa? Kalau saya gelarnya wis haji, ini kabarnya kudunya haji artinya apa sih? Wis tahu haji, bilang gitu. Haji itu artinya tamu, berkunjung. Makanya wahai tamu, haji itu berkunjung, dia melaksanakan aktivitas kunjung. Loh, kenapa kok berkunjung? Kunjungnya kemana? Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bah, itu rumah Allah, itu Baitullah itu. Loh, kok Ustaz itu artinya berkunjung? Iya betul. Nanti dibuka Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ketemu Anda. Wadin pinnas bil hajj. Wadin pinnas bil ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi ternyata Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Muadzin. Adzin itu artinya jadi muadzin. Tahu muadzin? Muadzin itu artinya apa? Tukang adzan. Adzan itu pemberitahuan, nyeluk. Ayo, muadzin itu tukang celuk. Muadzin itu kan tukang celuk-celuk. Nah, muadzin finnas bil hajj. Kepada manusia untuk apa? Melaksanakan haji. Haji itu berkunjung.
Berkunjung kemana? Ya ke rumah Allah itu. Kenapa rumah Allah? Itu Pak, ada sebuah kemuliaan yang Allah Ta'ala hadirkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, dia diberikan kepercayaan untuk membangun kembali rumah Allah yang ada di Bakkah. Inna awala baiti wudi'a linnas di Bakkah. Itu ayat Allah. Rumah yang pertama kali dibangun menjadi tempat ibadah itu di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Kenapa namanya Bakkah, Ustaz? Bakkah itu artinya sebenarnya desek-desekan. Susuan, saking mau kepengen ke sana itu udah nanti susuan. Dan saya ini susuan namanya. Susuan tenang. Bakkah yang kedua dimaknai dengan cucuran air mata. Kenapa memang itu banyak membuat orang menangis di tempat itu? Kenapa? Karena ada banyak pengorbanan, ada banyak kebahagiaan, kegembiraan, dan seterusnya itu bercampur aduk di tempat itu. Nah, ini tempat-tempat yang kata Rasulullah, kata Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, indah baitika muharram. Jadi Nabi Adam itu tahu betul bahwa rumah itu adalah rumah yang sangat mulia di sisi Allah. Nah, yang menarik bahwa ketika Nabi Adam itu diminta untuk memanggil seluruh manusia melaksanakan ibadah, dari tafsir Departemen Agama saya buka, itu ada penjelasan Imam Abdullah bin Abbas. Sama di tafsir Imam Ibnu Katsir juga dikasih penjelasan lebih detail. Apa kalimat yang disampaikan di sana? Diceritakan Abdullah bin Abbas itu mengisahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu sempat menanyakan, Kanjeng Nabi Adam itu sempat ragu-ragu dan bimbang ketika dapat perintah mau diserukan seluruh manusia untuk berangkat haji. Bimbangnya kenapa? Ya, artinya ini bukan tugas yang sederhana kan. Nabi Ibrahim kan tidak seperti antum sekarang yang bawa handphone Android, ada kuota, bisa punya status. Kalau Nabi Ibrahim waktu itu sudah bisa bikin status, saya yakin dengan follower KP. Jadi Nabi Ibrahim diminta untuk suruh manggil, memandangkan Nabi Ibrahim tinggal bikin status. Ayo dong makan haji. Anda langsung oke berangkat. Nah, zaman dulu bagaimana? Kan tidak sederhana. Tetapi Allah meyakinkan dengan kalimat yaktu kari jalan wa ala kulli dhamirin yaktina min kulli fajrin. Kenapa? Tugasmu ini kerja lokal. Kenapa? Yang akan mendatangi panggilanmu itu rijalan. Tahu rijalan? Bukan laki-laki. Kalau laki-laki rojulun. Kalau rijal ini melaku. Wong tekowi nganggo. Ada nggak orang haji nganggo kaki lalu sampai ke sana? Ada di Inggris itu sampai jalan kaki 5. Betul. Di Indonesia yang nganggo sikil ini nganggo numpak ondel. Tahun kemarin ada yang sampai 10 bulan. Kemarin ada yang berangkat, suaminya sudah berangkat haji, istrinya belum. Guncengan berdua itu nanti ke sana ke Mekah. Mungkin ya karena ngitung waktunya gitu ayo wis sabar dan memang ya. Nah, hitungan nganggo reguler memang tunggunya suwe. Setiap 3-4 bulan itu ada perubahan-perubahan. Kalau di kota Solo Raya ini, sepengetahuan saya kemarin dari terbitkan 1 bulan yang lalu dari Kemenang itu ternyata kalau Anda punya 25 juta untuk bayar 1 seat kursi untuk antrian, itu nunggunya 30 tahun. Nunggunya 30 tahun. Nah, itu tadi. Makanya adik saya kasih masukan, Mas, itu jadi yang sampaikan ke jamaah ada strateginya, strategi biar lebih cepat. Gimana? Itu karena kebijakan pemerintah Arab Saudi itu di tiap kabupaten kota beda-beda. Ono sing suwe karena berdasarkan seperti kebijakan pemerintah Saudi. Itu kalau komunitas masyarakatnya besar maka kuotanya besar. Walaupun mungkin kemampuan masyarakatnya belum banyak, hanya bisa lebih cepat. Makanya saran beliau saya sudah lihat di Jawa ini masih banyak. Apa? Ada yang paling cepat. Di daerah mana? Sukabumi. Jadi nek jenengan iso pindah sing Sukabumi lagi daftar haji, ki antrine ger 11 tahun. 30 tahun dari 11 tahun kan dipangkas jauh sekali. Ono sing luwih cepet nek. Itu kuotanya setahun tuh ger dikei 3-4 toh. Tapi betul-betul masyarakat muslimnya hampir enggak ada di sana. Itu di mana? Itu kowe bayar saat ini antrine ger 9 tahun. Itu walaupun dikasih kuota, di daerah mana? Di daerah Mei Barat, di daerah Papua Barat. Ini resikonya itu ditembak atau KKB. Nah itu ras gembakan haji malah mati. Karena gitu. Dan Jawa, Solo, 30 tahun ini beruntung, besar.
Wih, jenengan yang Bantai, ada daerah Sulawesi Selatan itu ada satu kabupaten namanya Bantai. Itu jenengan punya anak, punya putu, jenengan daftar ke haji langsung punya nama, itu nanti diperkirakan usia 97 tahun baru berangkat. Antrinya sangat peluk itu, armangkat atau kurang. Ujiannya kan, jadi kok seperti ini, makanya dulu kan di Solo kan pernah geger, KPA ternyata kok dalam satu alamat ternyata wong Sulawesi karena dulu kita antri baru 5-10 tahun kono wis puluhan tahun kan. Dan itu sampai 97 tahun. Itu berarti antusias masyarakatnya besar sekali. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan. Maka kan nggak sederhana orang haji. Tapi ada nilai-nilai kemuliaan yang tidak dibangun. Kenapa Ustaz? Karena haji itu proses urusannya kan ada sesuatu yang menarik untuk bisa direnungkan dan dikaji. Kenapa? Ya tukari jalan itu betul-betul wong akhirnya diwangi nanti melaku anggo sikilnya. Makanya di ini kalau bisa biar jadi terkenal masyhur, biasa sering kayak bues nopo mboten. Nanti bikin aja kelompok bues di ini menuju Mekah. Itu buat daftaran itu. Bisa latihan tuh, semua ngerti sumpah pipitan tekan Mekah ke sana. Mudah-mudahan lebih berkah. Usul saya numpak pitway itu terus di bandara Adi Sumarmo mau kono ikut pipitnya misalnya nih. Ini cedak itu tadi ngirim gomir, dia cedak Mekah kan, terus nego Saudi Arabia, cedak mana, tinggal ngepit rumah. Yang penting sebenarnya visanya itu bisa keluar. Tapi kebetulan di Skarima itu luar biasa. Skarima itu karena channelnya banyak itu dia bisa keluarkan visa untuk ustadz itu. Nah ustadz dipikir ngisi visa ini langsung bisa mengangkat, ternyata tidak juga. Kok laga diwi. Nah ustadz gaji ini kayak piro. Saya bukan nyebar gitu. Waktu itu terus juara di Ciko juga bisa nih. Saya kuri yang kebetulan ngasih jatah itu sampai dulu kenapa nggak makan nggak ada biayanya, hanya beliau itu kan boleh penggalangan dana gue mangkat ustadz itu mangkat akhir itu konsep nilai berkah konsep nilai ini berkah dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal-hal yang kadang-kadang memang ya ini namanya undangan. Ada juga sebenarnya dengan bisa beruntung itu kalau dapat undangan dari pemerintah Saudi itu begitu undangan datang Anda tahun ini langsung bisa berangkat. Itu begitu, nggak usah antri. Pengen dapat undangan nggak? Pengen tenang. Caranya mudah ternyata. Apa? Nyediakin di 350 juta. Nah itu ternyata KPI untuk biru haji itu ternyata undangan saya ini suatu terang-terangan dijual. Kalau demand orang, demand pakai uang itu saya ditawari rektor, Pak Wali Kota, Bupati. Ini yang banyak nih ternyata ratusan juta. Tapi fasilitasnya pemerintah sangat lebih. Karena dia butuh devisa untuk income penduduk desa. Itu aku saya itu namanya haji furoda yang ditawarkan. Haji furoda itu sudah terang-terang itu dapatnya undangan itu dari pemerintah Saudi. Ditanya tolong aku saya oke apa sih cek? Sidik yang sing duwe, nek tak tekoki larang apa murah gitu. Kenapa kok murah Ustaz? Itu kalau saya ingin membandingkan tentang konsep faidah pemanfaatan orang berangkat haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji ini nek iso mabrur, Allah Ta'ala nggak akan bisa ngapresiasi balasan kecuali dengan surga. Makanya kalau ditanya surga regane 350 juta ini larang pemurah. Loh, Anda sekarang lagi bicara murah. Kenapa? Karena pikiran Anda surga ora haji tok. Ini nabi. Nah itu makanya wa tazawwadu fa inna khairat zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Nanti dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Itu ayatnya jelas. Al-Hajju Ashurul Ma'lumat di surah 197. Itu ada kata, kowe iki nek kepengin berbekal mau mangkat haji, berbekalah dengan takwa. Lu kenapa takwa Ustaz? Buat takuni ya ulil albab. Maka bertakwalah kamu padaku kata Allah. Wahai orang-orang yang menggunakan nalar, menggunakan pemikiran, menggunakan akal. Lu kenapa dengan takwa? Takwa itu ternyata saya minta maaf, takwa itu ternyata bisa sangat memberikan kemudahan atas semua urusan. Nah, itu nilai-nilai ketakwaan. Takwa itu kan membangun sebuah keyakinan, membangun sebuah sifat dan sikap. Rasulullah pernah didatangi sahabat yang mau melakukan safar jauh. Ya Rasulullah, uridu safar. Kami mau safar ya Rasulullah.
Maka zawadani, kasih kami ini bekal. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah tambah kau dengan ketakwaan. Zawadani ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah bekal yang lain. Ghafarot dan bakar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Zawadani ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah bekalnya. Rasulullah apa yang dikalimatkan? Beliau mengatakan yasarolakal khair haitsuma kunta. Itu jadi doa orang mau berangkat haji. Itu kalimat dari lisan Rasulullah. Dalam kitab At-Tirmidzi itu disampaikan ada hadis ini. Beliau menyampaikan ini hadis hasan. Kalimat-kalimat ini penting untuk Anda renungkan. Mungkin senjatanya takwa itu pasti dikasih kemudahan kamu. Loh kenapa Ustaz? Itu betul. Allah sudah sampaikan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk berangkat haji, Allah menjamin di kota Quran surat Al-Hajj, wong itu akan mendatangimu direwangi melaku. Ada yang kalimat yang lain Allah sampaikan juga, wa'ala kuli domirin, wa'ala kuli domirin. Wa'ala kuli domirin itu artinya apa Ustaz? Itu sampai naik onta-onta yang kurus. Jadi wong haji wi nganggo onta sing maksudnya onta kurus di sini. Nah itu pokoknya pas-pasan ini. Orang ini ontone lemusik. Jadi haji wi rasa dadak nunggu duit. Dari mana Ustaz bisa tahu seperti itu? Jadi di Pulang Harjo ini kisah nyata. Kita sempat viral. Itu ternyata tetangga dengan saudara kami yang ada di sana. Dari keluarga istri. Itu asli dari daerah sana Pulang Harjo. Itu seorang janda punya anak 4. Penghasilan penghidupannya jualan sapu lidi, naik sepeda ondel, mau pengen 4 anak. Tapi ketika dia mau bekerja keluar kebetulan sapu lidi, minta sama Allah, ya Allah, hari ini saya tetap minta kepadamu kelebihan 10.000 untuk saya tabung. Dan itu dia lakukan tiap hari. Ditanya wartawan juga, setiap hari itu ya payung ukurannya kadang tidak payung, tetapi bisa ditutup oleh hari yang lain. Jadi dia tetap punya keyakinan doa minta haji itu dia memandangkan terus-menerus. Itu kan luar biasa. Sampai 30 tahun sekarang dia berangkat. 30 tahun dia nabung itu, akhirnya hari ini sudah berangkat melalui embarkasi Donodan. Dia rombongan dari Kloter Klaten. Bayangkan tuh. Itu naik petondal, pengen gini dia sumpah motor. Masih numpak mobil orang yang haji ketemu pirang perkornya. Itu ada nilai-nilai. Wala kuli domirin urusannya orang kowe dedit ra dedit. Iki urusane kowe niat apa ora. Kowe mau atau tidak. Jadi itu sudah dibangun dengan keyakinan. Mingkuli fajin amin bahkan dari arah jarak yang sangat jauh. Makanya apa? Disampaikan Rasulullah di ceritanya Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan waktu akhirnya Ibrahim betul-betul mengumandangkan orang untuk berangkat haji. Ya ayuhan nas kataba alaikum, wahai manusia telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Untuk ziarah, untuk melakukan ziarah kunjungan kemana? Ke Baitul Atiq, ke Ka'bah ini. Maka Allah Ta'ala ketika Ibrahim sudah mengumandangkan, ini ceritanya Abdullah bin Abbas, Rasulullah menyampaikan waktu itulah di saat yang sama Allah menanamkan disubi orang-orang beriman, disubi orang-orang beriman. Apa? Satu kalam. Kalam apa itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa itu? Labbaik artinya apa? Saya penuhi panggilan. Labbaik itu sedekah dawuh Gusti Allah. Sedekah dawuh. Pokoknya dipanggil Gusti Allah. Haji itu kan undangannya Allah. Makanya Anda mau datang nggak kira-kira? Kalau mau ya, iya caranya sedekah dawuh itu kemudian komitmen itu harus kita miliki, harus kita punya. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Blitar di Jawa Timur. Itu ada satu tempat kampung namanya, ada kabupaten namanya Blitar. Blitar itu kelingannya berkuburannya Bung Karno. Tapi di sana itu ada satu tempat wisata. Nanti nggak percaya bukaan di YouTube ada ya. Saya tuh lihatnya pertama kali malah di televisi. Ketika mau ceritakan ceritanya ini menarik. Saya cari di YouTube itu persis. Di televisi itu ditayangkan ada di YouTube tentang Kampung Bubur. Kampung Bubur Blitar itu ketemu itu. Ada yang berapa durasi, pemiliknya itu diwawancarai. Dia punya lahan wisata itu luas. Ada kolam renangnya, ada macam-macam dan seterusnya. Itu ditanya, ceritanya ini lahan wisata namanya Kampung Bubur apa? Yaitu ternyata berjelas. Dulu itu saya sama istri itu pengen sekali munggah haji, tetapi dia belum punya apa-apa, rumahan, duit, mobilan, duit dan seterusnya. Duit ya ora,
itu apa? Terinspirasi dari nonton sinetron. Pernah dengar sinetron? Tukang bubur? Itu terinspirasi. Aku nek dodolan bubur apa iso? Enggak. Dan dia buktikan betul. Orang membuat haji itu dulu kemuliaannya Allah bangun sedemikian rupa karena dia memilih Allah, memenuhi undangan Allah. Enggak, kenapa Ustaz? Itu ternyata hanya rembukan sama istri, kita harus bisnis, kita harus jualan bubur. Itu diawali betul. Dia sendiri yang jual, dia sendiri yang bikin dan seterusnya. Dua bersama istri. Dodolan bubur untuk bayi-bayi. Jadi isu-isu itu dia dodol. Itu model yang luar biasa. Saya minta maaf, itu cerita pertama begitu dodolan awal. Udah naik belas siji pun yang beli. Makanya untuk promosi dia masuk pasar di DKI, kapal itu ditungtung-ke DKI. Begitu mulai sama istrinya, dan istri rakyat kecewa, payu, wah laris manis gitu. Rakyat ramah bu, begitu. Tapi dia bagikan begitu terus yang luar biasa. Dari modal 3 juta dia cerita. Niatnya waktu itu kepengen munggah, diuji sama Allah 4-5 bulan berikutnya ternyata jualan bubur itu laris dia. Sampai dia bikin cabang-cabang, mahasiswa ngambil, melu ngedolin dan seterusnya. Dia pokoknya asal percaya saja, gue ngedol piro ya setomu, sakmono dan sebagainya. Berkah oleh Allah, 4-5 bulan itu dibuka keuntungan nih. Boleh percaya, boleh tidak. Itu tahun 2010 atau 2011. Itu dibuka, itu tabungannya dari 100 juta. Kita kira, nek duit 100 juta ini, harga buka kaji apa tuh kuliah-liannya sih? Kira-kira itu usianya berat, ya oke. Nah, untung istri saya ini istiqomah. Kenapa istiqomah? Itu cobaan itu berat sekali untuk menentukan langkah apa. Dan ternyata dia memilih yang benar. Niatnya tadi pertama munggah, makanya dia yakin kalau ini saya bayarkan untuk naik haji, maka ini saya Allah Ta'ala akan memudahkan banyak jalan dalam kehidupan. Dan ternyata dia buktikan betul. Begitu haji waktu itu bayarannya ternyata hanya reguler itu selama itu kan jadi orang turang. Ini karena dia niatnya itu berarti ini kudu haji malah nilai plus. Jadi waktu semono 2 kali lipat itu sudah plus. Dan yang luar biasa begitu dia bayar haji oleh Allah itu pasti keberkahan. Warisnya itu jadi sampai dia punya 12 karyawan itu kan kayak bubur itu, bulan dan sebagainya. Dan haji dia bisa doa itu betul di tempat-tempat ijabah, minta sama Allah kasih keberkahan di antara terbukanya rezeki. Makanya berkahnya jadi besar sekali. Itu karena pilihan awalnya nggak meleset. Kalau kita ini kadang-kadang kan haji nggak begitu prioritas. Nah, duitnya muslim, guliannya itu yang menjadikan hidup kita ini banyak masalah. Karena nggak mengutamakan Allah dan kedahuluannya. Kalau Anda mengutamakan Allah, itu artinya Anda mengutamakan sesuatu yang besar yang Allah Ta'ala janjikan untuk kita. Loh, kenapa Allah janjikan untuk kita? Saya minta maaf, undangan haji itu kan orang pelakunya, orang yang melaksanakan kan disebut dengan duyufullah. Tahu duyufullah? Tamunya, atau yang lebih dikenal dengan juga istilah duyufur rahman. Ini tamu yang akan mendapatkan kasih sayang yang sangat besar. Loh, kenapa Ustaz? Ini berkah-berkah akan diperlihatkan, kemuliaan-kemuliaan akan ada. Kenapa? Ini sesuatu yang Allah panggilkan melalui Nabi Ibrahim alaih. Jangan tahu Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang diminta untuk mengumandangkan orang berangkat haji jadi tamunya Allah itu? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa punya jawaban? Jangan ngomong serah-serah Gusti Allah ya. Kenapa kira-kira? Kok Nabi Ibrahim bukan Nabi yang lain? Kenapa? Ini kisah nyata, kemuliaan yang sangat besar. Oleh Allah itu di bulan Zulhijjah itu ada yang disebut dengan Idul Kurban. Pernah dengar Idul Kurban? Itu aktivitas orang nggak berangkat haji itu dikenalkan juga dengan sebuah hari raya umat Islam, dan hari rayanya itu namanya Idul Kurban. Itu artinya apa? Kan? Kembali. Kurban artinya. Ini saya serius menanyakan itu karena kita sering gagal paham mengenai kata korban. Kenapa Ustaz? Korban yang kita maknai itu dalam istilah di bahasa kita, bahasa Indonesia. Dibuka kamus Purwodarminto, ketemunya mana korban apa? Itu rodok mengerikan korban. Apa Ustaz? Ada yang berbahasa Indonesia di sini. Korban itu kehilangan sesuatu dan dia tidak mengendaki. Aku di mana yang masjid kehilangan sandal, korban kemalingan. Aku di mana numpak motor keserempet, korban dan kecelakaan. Gini oke.
Korban-korban itu kan kehilangan dan kita tidak menghendaki. Lah, makna korban itu apa seperti itu? Ketika Anda diminta untuk menyembelih binatang korban, melakukan beli kambing, beli sapi, beli unta, saya minta maaf untuk Anda sembelih, dagingnya dibagi-bagikan, itu Anda kehilangan. Iya, kehilangan. Nah, ini pemaknaan yang keliru. Korban itu ternyata diambil dari bahasa Arab. Makanya maknanya korban. Dari kata apa? Koroba yukoribu korban. Apa artinya? Korib, dekat. Korban itu artinya mendekat. Dan contoh tolak dan utama ini sudah Allah tunjukkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana Ustaz tahu? Jenengan kalau sholat di tiap 5 waktu itu ada tahiyat akhir yang Anda baca apa itu? Ada sholawat, saudara. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Pernah dengar? Pernah dengar sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu betul. Kenapa Pak Anda harus masuk di Bakkah yang penuh dengan berkah, petunjuk atas semesta alam? Itu ayat Al-Quran di Quran surat Al-Imran ayat 96. Kenapa? Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Karena di situ ada makom yang namanya makom Ibrahim. Kedudukan Ibrahim itu Anda akan diuji betul. Ibrahim dan keluarganya itu menjadi batu ujian yang sangat nyata. Inilah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Dan pengorbanan Ibrahim apa? Saya nggak usah ceritakan tentang ceritanya Nabi Ibrahim. Tapi intinya, waktu Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya Ismail, itu kehilangan tidak? Kehilangan tidak? Dan dia nyembelih anaknya kehilangan tidak? Kehilangan apa? Kehilangan anak? Apa iya? Kehilangan enggak? Tidak. Loh, kenapa tidak Ustaz? Itu diganti di dibhin adim dengan sembelihan dibhin adim yang sangat besar. Dia nggak kehilangan anak, nggak kehilangan anak, tapi diganti dengan biri. Dan biri-birinya itu cukup besar untuk kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke yang lain. Yang luar biasa, ketika korban Ismail nggak kehilangan anak, malah tambah anak. Dia ngomong gini, coba nanti Anda baca dalam riwayat-riwayat sejarah. Waktu dikonyem belah Ismail itu anaknya hanya Ismail saja. Tapi begitu dibelah, ternyata nggak kehilangan, malah diganti dengan Tuhan. Dan kemudian dia pulang. Kemana? Kan dia tinggalnya di Palestina. Hajar itu posisinya di Mekah. Itu jaraknya kalau Anda mau naik unta seperti Nabi Ibrahim zaman dulu membutuhkan waktu 30 hari 30 malam. 30 hampir 1 bulan naik unta. Jauh nggak kira-kira? Dan itu tolak dari Ibrahim mengajarkan kepada jenengan. Ini kepengen poligami yang ikuti Ibrahim aja. Maksudnya gimana? Yang pertama, istri kedua gue sih milih ya salah. Istri pertama, nah milih diri kosong nanti. Tapi kalau istri pertama sudah milih kan, dan yang kedua begitu sudah dipilih, kalau bisa ternyata ya ada nilai-nilai bahwa wanita itu prosesnya memang ada kecemburuan dan sebagainya. Untuk menghindari itu, naiso bojomu siji ning Solo, siji ning Papua, atau mungkin ning Mekah ning Suriah. Corona kayak kado. Ini walaupun tidak kado, kadang delok status jadi masalah itu. Jadi kalau cemburu lah, pokoknya nah itu jadi problem. Tapi yang luar biasa, saya minta maaf, itu begitu pulang di rumah, ternyata ketekan tamu. Nah inilah kenapa Nabi Ibrahim diminta undang orang jadi tamunya Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah jadi tolak dan utama hamba Allah yang sangat memuliakan tamu. Dari mana Ustaz tahu? Nanti dibuka di kitab Riyadhus Shalihin di bab 94. Saat Imam Nawawi itu menguraikan tentang ikram duyur, bagaimana tamu itu akan dimuliakan, harus kalian muliakan. Itu ternyata ayat yang digunakan kisahnya Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu itu kayak apa toh? Begitu tamu datang, saya minta maaf, itu warohu ila ali. Nabi Ibrahim itu bersembunyi-sembunyi, jadi tidak nampak-nampak menuju ke keluarganya. Untuk apa? Minta agar dihidangkan hidangan terlezat saat itu. Dikon belahki anak sapi, dipanggang dan langsung dadi. Itu betul. Begitu sudah panggang itu dadi langsung dilungke karo itu beda karo awake dhewe. Kita ruang tamune bagus, mau memuliakan tamu, begitu tamu teko dadak ditekok, kowe ngelak apa ora? Kowe butuh mak apa ora?
Gak usah ditanyakan menghormati tamu ini. Tamu begitu datang, nek iso wis mbok sodorke. Nek iso nek waktu sarapan ya bojak. Itu tamu kok konsep sabar loh, dalam konsep kurang tamu jika motor, jika kunci gitu. Tapi tamu betul-betul memang dari jauh. Itu makanya berkahnya Anda jadi tuan rumah, mendapat kemuliaan tamu itu saat Anda bisa menjamu tamu. Berkahnya itu jamu tamu. Jamu tamu itu dengan makanan, apa yang kamu makan bisa kamu hidangkan yang terbaik. Dan itu haknya muslim atas tamu kan gini. 3 hari, 3 malam kalau dia bertamu kan kamu harus kasih fasilitas seperti yang Anda bisa berikan yang terbaik. Kan gitu. Tapi Ustaz itu tamunya nganti sesasi kok orang mulai-mulai. Manjat rembukan gue ya dari tamu apa ngekos yang gini. Nah itu perlu dibicarakan ngekos, nanti hubungi ya ruang-ruang kos saja. Itu kan lebihnya. Tapi kemudian ini dibangun, nggak usah pakai busa bersih dan seterusnya. Begitu tamu ada ya, caranya segera dimuliakan. Makanya itu tamu manusia aja seperti itu. Bagaimana kalau tamunya maka kemuliaannya akan menjadi besar. Kenapa Ustaz? Labbaik Allahumma la syarika lak, innal hamda, sesungguhnya pujian, innal hamda wa nikmata, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, laka itu dari sisimu ya Allah, wal mulk itu dalam kuasa, la syarika lak, memang betul-betul nggak ada sekutu atas dirimu. Nah ini nilai kemuliaan. Jadi bagaimana menanamkan nilai iman itu. Makanya Umar bin Khattab ngasih warning ke kita. Ini ada hadisnya juga. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Orang ini ngaku mukmin, ngaku muslim, nek ora kepengin tekan Mekah dadi tamune Gusti Allah naik haji. Apa kata beliau? Kuwi matine kaya ahli kita, kaya wong Yahudi karo Nasrani. Tahu Yahudi dan Nasrani? Kuwi kepengin munggah haji nang mboten. Ora kepengin. Kita enggak ada bedanya dengan mereka. Mau ini ada kewajiban kita naik. Tapi kisah nyata. Saya 10 tahun yang lalu punya kawan orang Kristen. Saya ini orang Cina, pengusaha fotokopi. Itu pernah nembung sama saya, Mas Iqbal, aku pengen banget munggah haji. Kaget saya. Loh, kok aku pengen agamamu kok Kristen? Loh, kanca-kanca sedulurku Islam itu aku pengen kok tiba-tiba aku pengen. Kan enggak sesuai dengan hadisnya. Loh, saya tanya, motifmu apa kok pengen munggah haji? Jadi kan tahu jawabnya dia. Tahu. Dia melihat, saya tuh bandelokong baru munggah haji. Ini rata-rata dari sugi-sugi. Oh ternyata ini kono golek pesugihan. Ini pesugihan mesti diterkani. Dan itu terjadi ada hamba Allah itu rata-rata saya itu ada punya perusahaan, bahkan pernah jadi 10 orang terkaya di Indonesia. Almarhum pernah jadi bendahara di Indonesia. Itu betul. Ini arep popo pabrik macam-macam pengen tambah opo investasi mesti nang Mekah sih. Dumonai dan sebagainya. Meninggalnya sayangnya beliau nggak punya putra yang seiman. Artinya hanya dia dan istrinya aja yang muslim, yang anak-anaknya ternyata nggak ada. Makanya pabriknya sekarang waktu bermasalah ini. Beliau ada nilainya ini. Itu kan besar sekali. Allah kasih kelimpahan dan berkah. Makanya ternyata haji itu mendatangkan banyak kemuliaan, bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita miliki juga. Makanya manfaatnya sangat besar. Itu berkah. Apa Ustaz yang memang harus nabung ya? Itu wasilahnya. Tetapi ada cara juga yang terakhir. Allah juga bisa membuat sesuatu haji itu yang bagian dari kesempurnaan tanda-tanda ayat Allah. Karena kalau sudah punya keinginan, frekuensinya juga sangat kuat, itu jalan langkah itu insya Allah akan dikasih gampang dan mudah. Yang paling real, saya tuh baca betul. Yang ditulis oleh Pak Prof. Soleh Ikram, Profesor Soleh Ikram, ada dari FKIP UNS. Dulu pernah jadi guru besar. Almarhum Allah yarham. Beliau pernah jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Solo. Pak Soleh Ikram ya, berbuka. Itu dulu ada kelompok haji yang dia bimbing dan saya menarik. Saya dapat cerita dari beliau itu langsung tentang apa? Dia ketemu sama hamba Allah di Kota Solo. Kisah nyata. Mungkin pernah juga seliwer-seliwer cerita itu, tapi saya dengar dari beliau. Ustaz, saya tuh ada jamaah yang kita bina, kita bimbing itu ternyata ada seorang abang bijak naik haji. Tentang apa? Konsep nilai kemakmuran yang dijaga betul dan yang dia lakukan betul. Dia yakin betul naik haji itu mesti harus dengan pertolongan Allah. Karena kalau dia harus nabung, itu harus poso hitungan.
Jangankan nabung kebutuhan sehari-hari becak ini hasilnya piro kan kosong. Dia utang gaji oke dan seterusnya. Berat. Tapi ternyata dia yakin. Dia tahu betul cara membuka pintu pertolongan Allah dengan mudah. Saya tanya, ada tahu caranya? Ini caranya oleh pertolongan pintu membuka pintu pertolongan Allah dengan mudah tahu? Nah, bukan. Caranya gimana? Cara itu teorinya. Cara mendatangkan pintu pertolongan Allah dengan mudah caranya gimana? Ada yang tahu? Makanya mereka dulu kosong. Yang atau itu nulisnya. Tahu caranya tuh. Mau tahu nggak? Mereka mau tahu saya pulang. Tapi kalau mau tahu saya lanjutkan. Mau saya beritahu caranya adalah dengan menolong orang lain. Itu logikanya sederhana sekali. Mungkin aku pengen ditolong Gusti Allah, tolongan. Oh iya, masih mau bodoh. Setuju mau bodoh ini. Ini sederhana. Tetapi kalimat-kalimat ini menjadi sangat kuat bagi dia. Apa? Maka dia punya yakin. Makanya saya harus bantu orang. Kalau orang membahasakan sedekah, nenek abang becak sedekah duit, mau tompo apa orang gitu. Orang bisa ditompo. Nah dia punyanya apa? Saya punyanya becak, saya punyanya tenaga. Maka dia nadarkan, kalau setiap Jumat pagi sampai sholat duhur, sholat sunatan, itu sopo wae sing numpak becakku, tak gratis. Tak apa ini? Itu gratis. Dan ternyata ada satu pejabat tinggi di Indonesia yang aslinya orang Solo, kerabatnya. Itu kisah nyata. Itu numpak becaknya beliau ini tanpa ditawar, tanpa ada transaksi awal. Begitu naik, dia pikir mau ngasih bayaran yang lebih. Tapi begitu dikasih yang lebih, ternyata Pak Becak menolak. Dia kaget juga. Dia pikir apa ini kurang. Kamu jangan gitu, kita memang tidak ngomong transaksi, tapi saya juga butuh ridho. Dan uang yang sekian saya berikan itu saya sudah agak lebih kok. Jangan tolak apa ini kurang. Bukan, loh kenapa? Saya itu setiap hari Jumat sudah meyakinkan diri saya untuk menolong siapapun yang naik bijaksana. Dan oleh Allah ternyata ditakdirkan ibu. Makanya ya sudah, ini bagian dari cara Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya bisa menolong ibu dan saya. Wong sugih punya akses yang menunggu ditolong abang becak rasanya tinggal. Itu sampai meneteskan air mata. Dia nggak pernah membayangkan Allah menunjukkan ayat yang sangat kuat kepada dirinya. Dan tiba-tiba akhirnya dia tahu loh, kenapa melakukan itu. Dia mengatakan saya lakukan sebelum sholat Jumat dan seterusnya. Berarti kan orang beragama. Langsung ditawari. Kau nggak haji belum mau pulang. Begitu hanya dia naik haji betul, yang urus semuanya beliau itu langsung berani. Dan dititipkan salah satunya kepada Pak Solehwan. Ini kisahnya. Dan ini menarik untuk bisa Anda renungkan. Makanya naik Cikuat, naik tidur Jumat, ya lo sama kepala sekolah naik isu becak sih. Jangan mikir becak itu, tapi teorinya itu menolong. Oh, itu kapan? Makanya sekarang kan trennya kan sedekah Jumat. Gitu mungkin. Sedekah Jumat itu Jumat itu berkah. Ada nilai-nilai. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah ini kok nggak dipotong tadi. Kalau tanya jawab, waktunya sudah nggak terlalu nanti. Atau pekan depan, ya, pekan depan nanti saya sampai terlalu bersemangat ini. Cara terima haji dan Allah mudah-mudahan ngasih keberkahan untuk kita, ngasih kekuatan, ngasih kemuliaan. Insya Allah kami doakan mudah-mudahan yang ada di tempat mulia ini dikokohkan, dikuatkan azamnya untuk pergi ke Mekah bisa menunaikan ibadah haji. Yang mengamini saya doakan mudah-mudahan lapang rezekinya, kasih kesehatan, kasih kemuliaan, kasih kemudahan, kasih jalan yang ringan untuk bisa melakukan. Yang belum mengamini gimana Ustaz hitungannya oleh hidayah untuk hitungannya apa-apa lagi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa darban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya alima ma fis sudur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lupa ada astagfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.